kan. Intinya ya jalani aja dulu, konsisten, terus mencoba buat mengenali apa yang kita lakuin gitu kan, walaupun gak sesuai tapi percaya aja nanti bakal ada hal yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast santri persembahan Al Hasan Official. Silaturahmi menggali inspirasi. Ini merupakan podcast pertama Al Hasan Official. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau ini merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al Hasan juga. Dan baru-baru ini beliau berhasil mendapatkan medali perak dan medali perunggu dalam bidang Olimpiade Sains tingkat mahasiswa se-Indonesia. Ya, langsung saja kita perkenalkan, ini dia Kang Iqbalul Muttaqin. Assalamualaikum Kang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang di podcast santri Al Hasan Official edisi pertama nih. Iya, terima kasih udah diundang di podcast Al Hasan ini. Apa kabarnya Kang Iqbal? Ya, baik, alhamdulillah baik. Sehat, dan insya Allah selalu sehat itu. Selalu sehat ya. Dan harus selalu sehat. Selalu sehat. Ya. Tetap jaga imun dan jaga iman ya. Ya, dua, imun dan iman. Situasi pandemi seperti ini. Ngomong-ngomong, lagi sibuk apa nih Kang Iqbal? Karena alhamdulillah baru sidang skripsi Juni kemarin. Jadi sekarang tinggal nunggu wisuda. Alhamdulillah. Insya Allah kalau nggak ada halangan Agustus ini wisuda gitu. Terus sambil nyicil buat insya Allah mau kalau ada beasiswa gitu, persiapan studi lanjut di S2 sama buat jurnal atau paper ilmiah gitu. Ya, luar itu biasa, paling gitu sih Kang Iqbal. Berarti sekarang masih kesibukannya di sela-sela menunggu wisuda saja ya. Rencana tanggal berapa Kang Iqbal? Atau bulan apa? Kalau di kalender akademik itu tanggal 26 Agustus. Iya, tapi sekarang belum ada follow up lagi dari universitas ya. Online berarti ya Kang? Iya, dari 1 tahun ke belakang ini masih online. Jadi sekarang masih dari arahan universitas online gitu. Oh, masih online. Iya. Ya, mudah-mudahan segala urusannya dilancarkan Kang Iqbal. Ya, amin. Kang Iqbal, ngomong-ngomong masalah pesantren, Kang Iqbal juga kan dulu merupakan alumni dari Pondok Pesantren Al Hasan ya. Iya, betul. Tahun berapa Kang Iqbal waktu itu? Dulu pertama kali ke Al Hasan itu tahun 2013. Tahun 2013. Ya. Berarti keluarnya tahun 2016. Tahun 2016. Berarti sekitar 3 tahun ya? Iya. Sekitar 3 tahun di sini. Nih, Kang Iqbal kan dulu pas awal masuk pesantren itu Kang Iqbal aslinya dari Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah. Lalu mondok di pesantren Al Hasan. Nah, tahu dari mana kok bisa tahu pondok pesantren Al Hasan? Dulu karena dari saudara. Kebetulan dulu saudara mondok di sini juga 3 tahun sambil sekolah. Dan alhamdulillahnya beliau juga dulu dapat beasiswa. Dan itu menjadi motivasi awal saya pengen juga kayak beliau gitu. Makanya dulu milihnya ya di Al Hasan sini gitu. Tapi di samping itu juga memang dulu prinsipnya kalau misalnya sekolah itu harus sambil mondok gitu. Dan kebetulan di sini kan ada pesantren dan bisa juga sambil sekolah gitu. Berarti ini atas dasar keinginan sendiri ya, bukan karena dipaksa oleh orang tua gitu. Bukan. Jadi memang keinginan sendiri. Tapi kalau dipaksa ya enggak lah. Itu kayak saran aja gitu. Saran sama harapannya ya kalau misalnya sekolah ya harus pesantren gitu. Ya. Berarti ini memang murni keinginan Kang Iqbal sendiri untuk mondok pesantren. Kemudian orang tuanya juga sangat mendorong, sangat ya, mendukung. Mendorong dan sangat mendukung banget. Oke. Iya.
selama 3 tahun nih Kang Iqbal mondok, bisa diceritakan nggak pengalaman Kang Iqbal waktu di pesantren dulu itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, aku lihat flashback di 4-5 tahun yang lalu berarti kan ya. Dari tahun ini gitu. Dari tahun ini ya. Walaupun 3 tahun itu mondok di sini, tapi kalau masalah pengalaman mungkin jujur lumayan banyak gitu. Maksudnya lumayan banyak karena ini kan pertama kali ya. Pertama kali pesantren kemudian sekolah gitu. Jadi mau tidak mau ibaratnya otak itu dibagi 2 gitu. Sekolah sama pesantren gitu. Iya. Dan harus itu beradaptasi juga dengan sangat-sangat beradaptasi karena dulu kan nggak pernah ya SMP, paling dulu tuh nggak mondok tapi kayak mungkin bahasanya ngaji kalong gitu. Ya. Jadi pesantren ikut ngaji yang pulang lagi ke rumah tapi tidak menetap di pesantren. Nggak menetap. Dulu SMP SD ke bawah itu cuma gitu aja gitu. Ya. Kalau sekarang kan harus mondok dan jauh dari orang tua. Itu kan mungkin pengalaman pertama, walaupun kalau dibilang jarak Brebes Ciamis kan ya mungkin 2 jam 3 jaman, itu mungkin nggak terlalu jauh. Iya. Tapi pengalaman pertamanya itu gitu. Jadi, kayak challenging aja gitu kan. Menyesuaikan dengan lingkungan yang baru yang susah. Iya. Saya dulu pokoknya 1 bulan itu kayak berat badan tuh berkurang karena ya itu tadi. Kebetulan juga dulu kebetulan dulu juga kayak punya emah gitu. Kayak punya penyakit emah. Jadi kayak pengalaman paling pertama kali diingat tuh ya ketika awal-awal itu. Jadi kayak menyesuaikan yang harus ngeporsir otak bagi 2 itu, pesantren sama sekolah. Harus bisa seimbang antara kesibukan di sekolah dengan kesibukan di pesantren. Sekolah tidak ketinggalan, mengaji juga harus tetap bisa ikut terus ya. Tapi lama-kelamaan mulai bisa beradaptasi ya. Iya, mulai beradaptasi dan ternyata asik juga gitu. Maksudnya walaupun tetap aja momen yang paling ditunggu itu ketika ketika mau balik gitu, ketika mau mudik ke rumah. Tapi di samping dari hal-hal itu ya banyak pengalamannya adalah dididik untuk mandiri gitu. Untuk mandiri jauh dari orang tua, terus mengatur keuangan, mulai disiplin mengatur keuangan, belajar ya walaupun ada pengurus, tapi kan kalau misalnya kita kurang kesadaran kan percuma aja gitu. Jadi dituntut buat manajemen waktunya yang bagus gitu. Jadi dan itu sangat terasa ketika sudah keluar ya. Sangat terasa. Sangat terasa banget soalnya karena dari awal kan kita udah dididik buat ngeporsir dan mandiri gitu. Jadi ketika udah dibiasain kayak gitu, kedepannya ya menurutku bakal berinfek gitu. Ketika kita nanti kuliah atau mungkin pesantren lagi atau dan sebagainya gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia ketika 3 tahun kemarin pesantren. Setelah Kang Iqbal menyelesaikan pendidikan pesantren selama 3 tahun di pesantren Al Hasan Ciamis ini, kesan ataupun pelajaran ataupun nasihat-nasihat yang paling berkesan menurut Kang Iqbal itu apa sih? Pelajaran menurut dia? Boleh pelajaran, boleh apa saja lah yang paling berkesan menurut Kang Iqbal. Sebenarnya banyak sih kalau yang berkesan itu ya. Pertama kali nginjek kaki di Al Hasan itu juga udah berkesan. Saya juga masih ingat itu memorable. Pertama kali dari Brebes ke sini tuh udah lumayan berkesan gitu. Terus ada lagi momen yang sampai sekarang masih saya ingat, mungkin karena effortnya itu lumayan tinggi kalau buat saya. Itu dulu pas awal-awal di semester 1 berarti kelas 1 itu ternyata saya dapat juara umum jika dibandingin dengan kakak kelas itu kan. Dan ternyata dari tingkat putra itu saya yang paling besar nilainya, dan itu kayak suatu hal yang kebanggaan soalnya satu angkatan kan banyak yang pintar, banyak yang pintar yang jebolan dari pesantren A, B, C dan seterusnya. Tapi ternyata malah
saya juga tidak ibaratnya tidak ketinggalan lah dari mereka, dan itu jadi suatu paling kebanggaan diingat, dan ya? paling diingat sampai sekarang Sampai gitu. sekarang. Nah setelah 3 tahun kemudian Kang Iqbal lulus, Kang Iqbal langsung melanjutkan ke universitas atau bagaimana Kang Iqbal? Kebetulan dulu di tahun 2016 berarti ya. Dulu nggak melanjutkan dulu ke universitas. Sebenarnya ini adalah plan B karena dulu pengennya kan dapat beasiswa kedokteran yang beasiswa santri kayak saudara saya itu. Tapi ternyata belum rezekinya, sehingga planning keduanya dulu itu saya ke kampung Inggris Pare di Kediri. Itu kurang lebih selama 1 tahun. Itu di situ saya belajar bahasa Inggris, terus juga belajar bahasa Arab. Jadi sambil persiapan buat nanti tahun depannya, tahun 2017-nya itu kuliah gitu. Ya berarti setelah lulus dari sini nggak langsung ke universitas, tetapi lebih ke ikut semacam kursus gitu ya. Iya, kursus benar, bahasa Inggris kursus di bahasa Inggris. Kampung Pare di Kediri. Kediri. Iya. Berapa tahun waktu itu? Kurang lebih 1 tahun lah. full. 1 tahun enggak sih sebenarnya, 1 tahun kurang. 1 tahun kurang. Mungkin 10 bulan atau kurang lebih 10 bulanan lah. Setelah dari sana baru Kang Iqbal memutuskan untuk daftar kuliah. Ya. Kemana waktu itu? Dulu di daftarnya sebenarnya ke beberapa universitas gitu kan, dan keterimanya dulu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. Jurusan fisika murni. Dan saya dengar-dengar juga nih Kang Iqbal ini baru saja mendapatkan prestasi yang begitu luar biasa ya, sebagai peraih medali perak dan medali perunggu dalam Olimpiade Sains tingkat mahasiswa se-Indonesia. Ya, betul. Alhamdulillah. Di mana itu, Kang? Kalau pelaksanaannya itu online. Ya. Nama eventnya itu Advanced Science Olympiad. Penyelenggaranya dari POSI atau Pusat Olimpiade Sains Indonesia. Ya. Itu emang kayak satu instansi atau organisasi gitulah semacam itu. Kayak mewadahi untuk Olimpiade. Jadi ada tingkat SD, SMP sampai mahasiswa, kemudian guru juga ada gitu untuk perlombaannya. Kang Iqbal ikut di tingkat mahasiswa. Direkomendasikan oleh kampus atau memang Kang Iqbal daftar sendiri, atau memang Kang Iqbal udah mengikuti beberapa seleksi di tingkat kampus terlebih dahulu, atau gimana perjalanannya sih sampai bisa? Kalau proses pas saya ikut lombanya itu enggak ada rekomendasi apapun dari pihak kampus atau pihak manapun. Cuma kayak mandiri. Iya, mandiri. Kita kayak daftar mandiri. Itu kebetulan saya juga udah tahu infonya sejak dulu sebenarnya. Tapi bisa ikut lombanya baru di Juli kemarin. Gitu. Dan saya ikut tanggal berapa? 18 Juli kalau nggak salah. Itu 18 Juli. Iya, 18 sampai 19 Juli kalau nggak salah ya. Terus saya ikutnya di 2 bidang, astronomi sama fisika. Memang apa saja yang di olimpiadekan yaitu semua mata pelajaran atau mapel-mapel IPA sama IPS. Ada banyak sih ya kalau nggak salah itu. Kalau IPA-nya itu ada fisika, biologi, matematika, kimia, terus ada kebumian, ada astronomi. Terus kalau di IPS-nya ya pelajaran-pelajaran IPS kayak sejarah, terus geografi, apalagi ya bahasa Inggris. Pokoknya ada, kalau disempitkan itu ya ada IPA, IPS gitu. Terus ada bahasa Inggris, ya ada bahasa Inggris juga. Kalau Kang Iqbal sendiri berarti ikut yang astronomi sama fisika. Astronomi sama fisika. Kenapa kok ikut yang itu? Astronomi juga? Nah itu sebenarnya karena mungkin emang dari dulu suka yang
challenging gitu. Jadi suka yang tantangan aja gitu. Karena emang apa ya? Coba-coba sebenarnya, coba-coba. Terus karena fisika kan emang linear ya, karena jurusan saya juga fisika, akhirnya ikut yang fisika. Terus ternyata ada yang astronomi gitu. Terus dan lebih arah ke suka juga dulu. Suka apa namanya? Suka baca-baca atau suka sharing keastronomian gitu kan sama teman-teman ilmu falak di UIN Semarang, atau suka baca-baca aja gitu. Terus akhirnya ternyata ada soal olimpiade astronomi gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk tingkat soalnya itu ya ibaratnya tuh nggak ada hubungannya sama yang apa ya, kayak sharing-sharing ke teman-teman itu beda gitu. Jadi ya kalau misal mau latihan ya download soal sendiri, terus ngerjain sendiri, terus lihat pembahasannya gitu. Jadi memang dipelajari juga di perkuliahan atau memang bagaimana itu kok bisa? Kalau fisika udah otomatis ya, itu karena fisika memang udah pasti ya pasti ya dipelajari, sangat dipelajari. Yang astronominya ini loh. Nah, yang astronominya ini sebenarnya astronomi kan termasuk rumpun fisika juga ya, atau mungkin astrofisika gitu. Karena memang di soal-soalnya pun banyak apa namanya kaitannya astro sama fisikanya gitu. Jadi ada soal-soal apa namanya astronomi, tapi basicnya itu rumus-rumus mengapa ini bisa kayak gini gitu. Jadi jarang ada teori-teori gitu. Menurut Kang Iqbal nih, pas kemarin mengikuti olimpiade itu, ada nggak soal yang memang menurut Kang Iqbal itu wah ini belum dipelajari atau emang ini bagaimana seperti itu? Banyak sebenarnya. Apalagi yang astronomi. Yang astronomi ini karena emang pasti soal-soalnya bakal sulit gitu. Karena kan saya bukan jurusan astronomi gitu kan, astronomi murni. Karena suka aja gitu, maksudnya pengen coba gitu kan, pengen coba gimana sih soal-soal olimpiade astronomi gitu. Tapi sebelumnya ya tetap kayak lihat-lihat dulu di sumber-sumber gitu kan, soalnya kayak gimana. Itu yang astronomi yang menurut saya hampir semuanya susah gitu. Tapi nggak expect juga bakal dapat medali perak lagi. Lebih apa namanya? Malah yang fisikanya yang dapat medali perunggu. Padahal yang menjadi itu targetnya kan ya. Yang fisikanya gitu. Dan yang PD-nya pun yang fisikanya gitu kan. Tapi ternyata pas dikalkulasi nilainya itu masih bagusan yang astronominya gitu. Jika apa namanya dipresentasiin sama yang fisikanya kayak gitu. Nah, untuk kiat-kiatnya sendiri dari Kang Iqbal itu bagaimana sih supaya bisa menjadi ya bisa dikatakan seorang juara lah? Mungkin hampir sama ya sama anak-anak atau teman-teman saya yang lainnya yang dapat juara gitu kan. Ya intinya kalau saya sendiri tuh coba daftar dulu gitu. Maksudnya walaupun kita belum pernah belajar atau masih minim di pengetahuan ya, tapi kalau ada istilahnya insting buat pengen daftar, itu mesti suka ada jalan gitu. Jadi dicoba dulu. Terus kalau misalnya ada waktu, kan itu juga daftarnya kan gratis gitu, nggak dipungut biaya gitu. Tinggal kitanya aja yang mau. Tapi memang periode tertentu doang yang dipungut biaya. Tapi kesananya ada kayak gelombang 2 itu harus bayar sekian gitu buat pendaftarannya. Jadi apa namanya dicoba dulu, terus kemudian barulah kayak explore sendiri sama lihat-lihat soal di internet, kan banyak banget soal-soal olimpiade gitu. Cara belajarnya Kang Iqbal sendiri adakah cara belajar khusus yang memang mudah untuk dipahami atau mudah untuk diingat? Ini sebagai pesan juga untuk teman-teman semuanya ataupun adik-adik kelas kita yang sedang ataupun nantinya mungkin akan seperti Kang Iqbal ini. Kalau saya tuh lebih suka lihat YouTube gitu. Jadi kan tinggal tulis kata kuncinya. Misal kita mau pemecahan soal apa gitu kan. Tapi kan biasanya tuh kalau olimpiade suka apa namanya
terbatas ya pembahasan di YouTube-nya. Mungkin bisa ganti kata kuncinya dengan bahasa Inggris gitu. Itu nanti bakal banyak yang muncul di sana. Ataupun lihat di pembahasan ada misalnya kayak khusus pembahasan Olimpiade gitu. Tapi ya memang terbatas kalau kita ketik pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi ya sambil belajar bahasa juga gitu kan. Jadi ketiknya pakai bahasa Inggris gitu kan. Terus nanti muncul pembahasan-pembahasan. Jadi gitu. memang tidak ada kiat-kiat khusus atau tips-tips khusus nggak ada untuk sebenarnya. Iya. cara belajarnya seperti itu pun tidak ada. Jadi belajar seperti biasa aja. Yang biasa penting aja. Kita ada kemauan untuk belajarnya. Betul. Yang penting ada kemauan dan konsisten sama misalnya satu hari mungkin minimal misalnya 1 jam atau 2 jam buat ngeluangin waktu buat nge-review atau lihat-lihat soal gitu, itu udah bagus. Nah, gitu. Justru yang menjadi masalah itu meluangkan waktu 1 jam yang itu yang kadang mungkin saya sendiri itu sangat susah sekali untuk menumbuhkan rasa seperti itu. Ya sebenarnya saya sama juga ya. Jadi kayak itu butuh trigger yang kuat dari kita sendiri. Tapi yang saya selalu tanamkan gitu kan, lebih baik apa namanya, kita sebaik-baik mungkin ya, jika emang ada waktu luang ya dipaksa aja gitu kan, dipaksa. Dan selalu ingat di situ kita kan ada nama universitas gitu kan, jadi selalu kebayang, aduh kalau misalnya kita dapat nilai jelek itu kan di situ ada tulisan universitasnya, nanti ya gimana apa namanya, pandangan orang lain terhadap universitas kita. Jadi gitu. Jadi kita juga bukan hanya membawa nama sendiri iya, tapi benar. bawa juga nama lembaga. Iya, nama lembaga. Tempat kita mencari ilmu. Iya, jadi berpikirnya kayak, aduh aku nggak mau malu-maluin pihak manapun, termasuk ya universitasnya gitu. Ya walaupun itu daftar sendiri, tapi di sana tetap kayak disantumin nama universitasnya. Kampusnya. Itu. Persiapannya sendiri berapa lama sih kemarin pas ikut lomba Olimpiade? Ya. Karena emang kebetulan kemarin itu masih apa ya, revisian skripsi, jadi kayak masih bagi-bagi waktu gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya tanya persiapan ya kurang lebih 2 minggu 3 mingguan baru kayak lihat-lihat soal gitu ya, sekitar itulah ya, sambil apa ya istilahnya kalau santri mungkin kayak murojaahnya itu sekitar 2 mingguan itu baru baca-baca aja gitu kan. Terakhir nih Kang Iqbal, sebagai salah satu alumni dari Pondok Pesantren Al Hasan ini, pesan untuk Pondok Pesantren Al Hasan, harapan dan pesan untuk para santri dari Kang Iqbal mungkin bisa disampaikan di sini. Saya dari dulu itu selalu dan sangat berharap mungkin dari pesantren manapun, terutama alma mater tercinta Pondok Pesantren Al Hasan, itu selalu berharap melahirkan cendikia atau cendikiawan yang dia punya tekad dan berprestasi di bidang sains atau sosial, tapi dia juga berbasic pesantren yang sangat kuat gitu. Jadi ketika ditempatkan dimanapun, basic kepesantrenan dia tuh nggak hilang gitu. Tapi dia juga punya pengetahuan yang luas di bidang selain bidang keagamaan gitu. Itu yang saya pengen dan berharap semoga pesantren Al Hasan ini selalu melahirkan cendikiawan yang seperti itu gitu. Untuk para santrinya, untuk pesan-kesan untuk para santri ya, pesannya adik-adik kelas Kang Iqbal sendiri, mungkin lebih ke kalau saya kan prinsipnya pokoknya jalani aja dulu gitu kan. Mungkin banyak juga yang baru mondok, termasuk saya juga kan baru mondok dulu di pesantren Al Hasan ini gitu. Jauh pertama kali mungkin jauh dari orang tua gitu kan. Terus bareng sama teman-teman yang beda lingkungan, beda watak, karakter, itu mungkin akan sulit di awal-awal. Tapi percayalah dan harus yakin, dan memang harus yakin gitu. Pasti ada satu momentum atau satu hal yang itu tuh bakal ngebuka pikiran kita gitu pas ketika kita pesantren ini, bahwa oh ini tuh adalah pilihan yang sangat tepat buat kita ngejalanin sebagian dari kehidupan kita mengisi di pesantren gitu. Karena
percaya atau tidak, yang masuk pesantren itu adalah orang-orang pilihan dan seleksi gitu. Dan mungkin teman-teman semua termasuk orang yang beruntung bisa dapat pesantren gitu, bisa pesantren di sini. Ya. Gitu. Jadi intinya mulai aja dulu ya. Jalani apa yang sedang dijalankan, kemudian jangan pantang menyerah, mungkin seperti itu Kang Iqbal. Ya, karena bakal banyak banget hal-hal yang bener-bener di luar dugaan. Kayak misalnya saya kan pengen kedokteran gitu kan, tapi ternyata masuknya fisika. Tapi ternyata di semester 4, 5 itu malah dapat semacam beasiswa 1 bulan ke luar negeri full dibiayain gitu kan. Itu kan hal-hal yang gak pernah kesangka gitu. Walaupun kita misal lemah pada saat itu, misal lemah di bidang fisika atau kita kurang minat, tapi itu malah terjadi sama kita gitu. Jadi kayak justru itu malah kita yang dapat gitu loh dibandingkan yang lain, karena kan itu juga lumayan langka gitu kesempatannya. Dan belum tentu kalau kita masuk yang kita inginkan, kita bisa benar. Seperti sekarang. Iya, benar-benar itu poinnya. Jadi walaupun kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, intinya ya jalani aja dulu, konsisten, terus mencoba buat mengenali apa yang kita lakuin gitu kan. Walaupun gak sesuai, tapi percaya aja nanti bakal ada hal yang bagus gitu di depan. Oke, Kang Iqbal, terima kasih. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih Kang Iqbal telah menyempatkan hadir untuk berada di podcast Santri Al Hasan episode pertama ini. Banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran, mulai dari tadi pengalaman Kang Iqbal yang sudah diceritakan, perjalanannya, tips-tipsnya, cara belajar bagaimana, kemudian pesan-pesan untuk para adik-adik di pesantren yang sedang mencari ilmu. Tentunya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersilaturahmi lagi. Ya, amin. Bisa hadir lagi ke podcast ini dengan topik yang berbeda, tentunya dengan ilmu-ilmu yang terus diberikan oleh Kang Iqbal kepada para pemirsa, kepada kami semuanya. Terima kasih, kita sudah berada di penghujung acara. Jangan lupa ikuti terus podcast Santri Al Hasan, silaturahmi menggali inspirasi bersama saya dan narasumber-narasumber hebat lainnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.